Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal wawancara pada seleksi P3K tahun 2023 bagian yang kelima. Kami telah mengupload bagian sebelumnya. Silakan teman-teman untuk melihat kembali melalui link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda adalah seorang kepala bidang di tempat Anda bekerja. Sebagai kepala bidang, Anda bertanggung jawab dengan penyaluran dan penggunaan dana bantuan dari pemerintah. Pemerintah telah menetapkan daftar batasan-batasan apa mengenai apa saja yang boleh dibelanjakan dari dana bantuan tersebut. Dan tidak boleh dana tersebut dibelanjakan di luar daftar batasan yang telah ditentukan. Namun lembaga Anda benar-benar membutuhkan sebuah komputer yang harus diperlukan dalam waktu dekat ini. Akan tetapi, komputer bukanlah termasuk salah satu barang yang ada dalam daftar batasan untuk penggunaan dana bantuan pemerintah tersebut. Sementara dana pribadi lembaga selain bantuan dari pemerintah sudah sangat menipis. Apa yang akan Anda lakukan? Baiklah teman-teman, di sini yang akan dibahas adalah aspek kejujuran, aspek integritas dalam penggunaan dana bantuan dari pemerintah yang daftar batasan barang-barang yang boleh dibeli sudah ditentukan. A. Membeli komputer dengan dana bantuan karena itu juga bukan untuk Anda tapi untuk lembaga. Di sini disebutkan bahwasanya komputer bukanlah termasuk salah satu barang yang ada di dalam daftar batasan untuk penggunaan dana bantuan pemerintah tersebut. Artinya, kita tidak boleh membeli komputer dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi yang A tidak kita pilih. B. Menunda membeli komputer menunggu keuangan stabil. Ini bisa kita simpan karena lebih baik menunda daripada menggunakan uang dari pemerintah yang memang komputer bukan termasuk ke dalam daftar barang yang boleh dibelanjakan dari dana tersebut. C. Membeli komputer dengan dana lembaga karena komputer sangat dibutuhkan dalam waktu dekat. Pada soal ini disebutkan bahwasanya dana itu ada, hanya saja posisinya saldonya menipis. Jadi ini bisa kita simpan. D. Membeli komputer dengan 90% dana dari lembaga dan 10% dana bantuan. Nanti setelah dana lembaga kembali, maka segera dikembalikan ke dana bantuan. Maksudnya ini kita 90% dananya dari lembaga dan 10% ngambil dari dana bantuan tersebut. Namun setelah dana lembaga sudah normal kembali, maka segera dikembalikan ke dana bantuan dari pemerintah, artinya meminjam. Namun karena di sini disebutkan tidak boleh menggunakan dana dari pemerintah tersebut untuk membeli komputer, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Adapun jawaban yang terbaik dengan poin 4 adalah yang C. Karena komputer sangat dibutuhkan dalam waktu dekat, maka artinya komputer harus dibeli. Hanya saja di sini disebutkan keuangan lembaga menipis, bukan habis. Yang C poinnya 4. Sementara menunda membeli komputer itu poinnya 3. Adapun tetap menggunakan yang D poinnya 2. Sementara yang A tetap menggunakan dana dari pemerintah, maka ini tidak boleh, yaitu 1 poinnya. Perusahaan tempat Anda bekerja sedang mengalami defisit keuangan yang cukup tajam, sehingga perusahaan membuat kebijakan memerlukan penurunan gaji dengan jumlah yang cukup signifikan. Namun pimpinan Anda tetap tidak menurunkan kuantitas dan kualitas dalam pekerjaan. Di sini terpaksa perusahaan menurunkan gaji karyawan, namun pekerjaan bukan berkurang tapi tambah banyak dengan kualitas tetap terbaik. Sementara kebutuhan keluarga malah naik seiring dengan banyaknya harga bahan pokok yang mengalami pelonjakan harga. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa karena rezeki sudah ada yang mengatur. Ini kita simpan terlebih dahulu. B. Tetap bekerja seperti biasa sembari mencari lowongan pekerjaan di tempat lain karena Anda membutuhkan penghasilan untuk nafkah keluarga. Di sini yang dinilai adalah aspek komitmen ya teman-teman. Jadi mencari lowongan pekerjaan tempat lain, maka ini tidak kita pilih. C. Tetap bekerja seperti biasa sembari berharap keuangan perusahaan stabil dan berjualan online walaupun saat jam kantor
karena tidak mengganggu pekerjaan. Walaupun tidak mengganggu pekerjaan, maka berjualan online di jam kantor, maka ini tidak diperbolehkan. D. Tetap bekerja seperti biasa, memberikan saran dan masukan, serta membantu semaksimal mungkin tentang usaha untuk menstabilkan keuangan perusahaan, serta memanfaatkan penghasilan tambahan yang tidak mengganggu jam kerja. Nah, jadi di sini poin terbaik adalah yang D, karena di sini tetap bekerja seperti biasa, kita berusaha untuk membantu semaksimal mungkin usaha untuk menstabilkan keuangan perusahaan, serta untuk mendapatkan penghasilan tambahan kita bisa melakukannya, namun dengan catatan tidak mengganggu jam kerja atau jam mengantor. Sementara yang A poinnya 3, yang C poinnya 2, dan yang B poinnya 1. Soal selanjutnya, Anda adalah koordinator tim Anda. Suatu ketika Anda mengetahui ada perselisihan di antara anggota tim Anda, yang salah satunya adalah tim terbaik Anda, dan salah satunya adalah tim yang kurang berperan dalam tim Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini aspek yang akan dinilai adalah aspek keadilan ya teman-teman. A. Memanggil kedua anggota tim yang berselisih, mendiskusikan apa permasalahan yang terjadi, dan mencari solusi bersama yang sama-sama bisa diterima oleh kedua pihak. Ini sangat tepat karena ada aspek keadilan. Kita simpan. B. Mengabaikan perselisihan kedua tim tersebut karena mereka adalah orang yang berpendidikan tinggi. Mustahil tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil ini. Mengabaikan permasalahan tim walaupun dianggap permasalahan kecil, maka ini tidak diperbolehkan. C. Memberikan nasihat kepada anggota yang kurang berpengaruh terhadap tim Anda agar bisa lebih maksimal, karena bisa saja kinerjanya lah yang menjadi penyebab perselisihan ini. Karena yang dipanggil cuman yang kurang berpengaruh saja, maka ini tidak ada aspek keadilannya, maka ini kita eliminasi. D. Memanggil kedua tim yang berselisih dalam waktu yang terpisah untuk memahami masalah apa yang terjadi. Sebenarnya ini bagus ya teman-teman, hanya saja di sini tidak disebutkan untuk mencari solusi secara bersama-sama. Maka di sini poinnya 3, adapun yang A poinnya 4, sementara yang C poinnya 2 dan yang B poinnya 1. Soal selanjutnya, di kantor Anda ada rekan kerja yang sangat aktif dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan, serta menjadi andalan perusahaan dan sepertinya pimpinan sangat menyukainya. Namun rekan kerja tersebut suka bercanda dengan cara berbicara yang suka menyinggung perasaan rekan yang lainnya, termasuk Anda. Kebanyakan rekan sudah menganggap rekan tersebut biasa saja karena sudah terlalu sering bercanda dengan menyinggung bahkan mencela rekan lainnya. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini yang akan dinilai adalah aspek etika ya teman-teman. A. Menganggap perilaku rekan tersebut biasa juga karena tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut karena bisa saja itu hanya perasaan Anda saja. Tidak adanya usaha untuk berusaha memperbaiki tindakan teman kita yang suka bercanda berlebihan bahkan menyinggung perasaan, maka ini kita eliminasi. B. Mengajak rekan tersebut bicara empat mata, dari hati ke hati dan menyampaikan dengan santun. Jika sebaiknya tidak bercanda dengan mencela dan menyakiti hati karena berpotensi menyebabkan perpecahan, ini mengajak dia bertemu empat mata, menyampaikan dengan santun, maka ini sangat bagus sekali. C. Membiarkan saja, namun berusaha untuk tidak bergaul dengannya karena khawatir berpengaruh atau mengalami sakit hati. Tidak kita pilih. B. Membicarakan kepada rekan lainnya, mungkin mereka ada yang tidak suka akan sikap rekan tersebut. Lagi-lagi membicarakan keburukan teman kita kepada teman yang lainnya, ini tidak akan mendatangkan solusi. Jadi yang poin terbaik adalah B, sementara poin 3 ada di A, sementara poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D. Soal selanjutnya. Salah satu peraturan di perusahaan tempat Anda bekerja, seluruh pegawai harus memakai pakaian yang rapi seperti kaos kaki, sepatu, dan lainnya. Namun dalam waktu 1 pekan, terdapat waktu di mana ada kegiatan yang sangat susah untuk mengenakan pakaian rapi karena adanya kegiatan fisik, yang membuat banyak keluar keringat. Anda mengetahui banyak sekali dari rekan Anda yang tidak memakai pakaian yang rapi karena kegiatan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Aspek yang dinilai adalah aspek kepatuhan ya teman-teman. A. Tetap berpakaian rapi saat datang ke kantor sebelum dimulai kegiatan fisik, namun karena keadaan saat kegiatan maka terpaksa mengikuti keadaan. Kita eliminasi. B. Tidak memakai pakaian rapi karena banyak sekali rekan yang tidak memakai juga karena keadaan kegiatan fisik dan juga keringat. Ini tidak kita perbolehkan. C. Tetap memakai pakaian rapi karena itu adalah peraturan. Ini kita simpan terlebih dahulu. D. Tetap memakai pakaian rapi dan mengajak rekan-rekan juga tetap berpakaian rapi karena itu adalah peraturan.
Ini juga kita simpan. Namun di antara C dan D, jawaban yang terbaik adalah yang D, karena yang D selain kita tetap memakai pakaian rapi, tetap patuh kepada peraturan. Namun di sini kita juga berusaha untuk mengajak teman-teman kita untuk tetap patuh kepada peraturan. Sementara yang C poinnya 3. Adapun poin 2 ada di jawaban A dan poin 1 ada di jawaban B. Demikianlah teman-teman untuk pembahasan kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update dari video-video yang kami upload, maka jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mengklik subscribe dan juga tombol loncengnya agar setiap kami mengupload video, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Baiklah teman-teman, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.